Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 49. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin selalu ingatkan jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan segera mencapai 10.000 subscriber. Dan untuk kalian yang ingin mentraktir kopi Mimin, link traktir selalu ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama mungkin kalian juga sudah menunggu. Ayo kita anggaskan, meluncur. Singkat cerita, mereka pun telah berada di lantai 2 aliansi cabang Shandao. Di sini resepsionis pun bertanya kepada Kinan. Aku penasaran, informasi apa yang mau kau tahu, Tuan? Bantu aku memeriksa berita tentang Tuan Putri Miao Miao, jawab Kinan. Lalu si resepsionis pun yang mendengar permintaan Kinan, kemudian ia mengangkat sebuah gulungan dan membacanya. Namun sayang, ia tidak mengetahui tentang informasi tersebut. Kinan kembali bertanya, kalau begitu apa kau bisa membantuku tentang keberadaan Kinan? Maaf, aku juga tidak bisa menemukannya, jawab si resepsionis yang nampak sengaja tidak memberitahu tentang informasi. Bahkan Kinan yang menanyakan tentang dirinya sendiri, si resepsionis ini tidak mengetahuinya. Tentu Hong Lao pun sangat kesal dibuatnya. Ia lalu menggebrak meja dan berkata, bagaimana mungkin? Cepat cari. Kalau kau tidak bisa menemukannya, aku akan memberimu pelajaran. Biarkan, kalau dia tidak ada ya tidak ada, ucap Kinan mencoba menenangkannya. Tetua Hong Lao pun lalu berkata kepada Kinan, kenapa kau tidak kembali lagi nanti? Beberapa informasi cuma bisa diakses oleh beberapa orang dan orang itu sedang pergi. Dan dia akan kembali beberapa hari lagi. Di sini Kinan merasa ada yang janggal atas sikap semua orang yang tiba-tiba baik padanya. Ia lalu bergumam, dengan dendam di antara aku dan aliansi Sengdao, mereka pasti tidak akan melepaskan aku. Ada yang mencurigakan di sini. Setelah Kinan keluar dari lantai 2, Master Pan kemudian bertanya, apa rencanamu dalam beberapa hari ini, Kinan? Aku akan pergi ke pegunungan Heavenly Danger untuk meningkatkan kultivasiku, jawab Kinan. Mendengar jika Kinan akan ke gunung Heavenly Danger, kemudian penguasa kota berkata lagi, kau tidak perlu pergi ke sana. Gua Biyuan akan dibuka besok. Kau bisa mengkultivasi dengan mudah di sana. Gua Biyuan? Tanya Kinan. Tempat kultivasi terbaik di kota Nin adalah Gua Biyuan. Dia dibuka sekali setahun dan akan dibuka selama 3 hari. Kultivasimu pasti akan meningkat pesat di sana, jawab dari Master Fan. Kinan sedikit tertegun. Sekali lagi ia merasa aneh atas sikap Master Fan dan penguasa kota yang sangat baik kepadanya. Mereka berdua aneh kenapa mereka sangat baik padaku. Melihat Kinan yang merasa curiga kepada mereka berdua, penguasa kota lalu berkata kepada Kinan, aku tidak berbohong. Kinan, kami bersaing dengan 188 kota di kerajaan Asien. Tahun lalu, kota Nin tidak punya seorang pun yang masuk ke Phoenix Champ. Itulah alasan kenapa aku mengundangmu ke Gua Biyuan. Jadi kau bisa dengan mudah masuk ke Phoenix Champ. Terima kasih senior, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian, ucap Kinan berterima kasih dengan sopan. Lalu Master Fan pun memberikan token masuk ke Gua Biyuan kepada Kinan. Ia berkata, ini token masuk ke Gua Biyuan, besok kau datanglah ke sana. Berpindah ke jalan selatan kota Nit. Setiap tahunnya cuma 10 orang yang boleh masuk ke Gua Biyuan. Aku penasaran, siapa 10 orang beruntung tahun ini? Ngomong-ngomong, Fan Yu dan Ji Tian, Xiao pasti akan datang. Kemudian di sana terlihat Shinru bertemu dengan Kinan. Brother Kinan, ucap Shinru. Ya. Seseorang kemudian berkata, apa kau Kinan? Orang itu bernama Fan Yu. Kinan menatap Fan Yu dan menjawab, benar, aku Kinan. Apa maumu? Tanya Kinan. Apa yang kami mau? Kau berani menghajarku kemarin di aliansi Sangdao. Jadi kakakku datang untuk menghajarmu, ucap Fan Xiao. Kupikir kau belum belajar juga, jawab Kinan. Fan Xiao pun yang melihat Kinan akan menghajarnya kembali kemudian bersembunyi di belakang Fan Yu. Fan Yu kemudian berkata kembali kepada Kinan. Kinan, walaupun kau adalah tamu kehormatan tetua tertinggi keluarga Fan kami, kau tidak boleh sombong. Dan lebih baik kau tetap menjauhi Ru atau aku tidak akan segan-segan padamu, ucap Fan Yu. Ya benar, ucap dari Fan Xiao. Shinru pun kemudian berkata, Fan Yu, terserah aku dekat sama siapapun, itu bukan urusanmu. Seketika Fan Yu pun menjadi masam mukanya. Fan Yu kembali berkata kepada Kinan, apa kau mendengar aku dengan jelas Kinan? Kinan kemudian menjawab, aku cuma mendengar gonggongan anjing. Ledek Kinan kepada Fan Yu. Fan Yu sangat kesal kemudian bergumam, ini pertama kalinya ada orang yang berbicara seperti ini kepada aku.
Aku pasti akan mengingatmu, gumamnya. Kemudian seseorang tiba dan berkata lagi kepada Fan Yu. Ia menertawakan Fan Yu. Hahaha, ini pertama kalinya aku melihat kau kalah, Fan Yu, ucap orang tersebut yang bernama Ji Tianxiao. Fan Yu pun sangat kesal diledek oleh Tianxiao. Kemudian Fan Yu berkata, diamlah Ji Tianxiao. Oke, aku diam, ucap Ji Tianxiao. Tianxiao kemudian memegang pundak Qinan dan berkata, nah, dengarkan aku. Kalau kau punya keberanian itu bagus, tapi jangan kelewatan, ucap Tianxiao. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang ada di pundak Qinan. Ia pun seperti tersetrum. Kemudian ia bergumam, bagaimana bisa? Tiba-tiba energi dari tubuh Qinan pun meledak dan Qinan berkata, menyingkirlah. Ji Tianxiao pun terpental ke belakang. Namun ia bukannya takut tapi malah balik menantang Qinan. Bagus, aku akan mengambil nyawamu hari ini, ucapnya. Lalu penguasa kota pun datang dan berkata, nyawa siapa yang kau mau ambil, ucap penguasa kota. Berhentilah membuat keributan, lanjutnya. Kemudian dia pun membuka guanya. Dengarkan perintahku, Kotanin, buka guanya, ucap dari penguasa kota. Shinru pun mengajak Qinan untuk segera pergi. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di sana. Di sini Shinru berkata, Brother Qinan, gua Biyuan ini mengandung inti spiritual Kotanin. Ini adalah tempat kultivasi yang bagus, ucap Shinru. Qinan kemudian bergumam, tempat ini menyerap energi dari Guardian Beast. Bagus, karena energi ini bisa meningkatkan Nastian Soulku, aku harus memanfaatkannya. Gumam Qinan kembali. Di belakang Qinan, Fan Yu dan Ji Tianxiao yang mengeluarkan martial soul-nya. Mereka berkata, bukannya kau hebat? Ayo lihat roh siapa yang lebih hebat, ucap mereka. Shinru kemudian berkata kepada mereka berdua, kalian berdua jahat menggunakan martial soul untuk mengurangi kecepatan penyerapan Brother Qinan. Namun di sini tentu saja Qinan tidak mau kalah dan pun membalas ledekan mereka. Maaf, tapi kalian cuma sampah di depanku, ucap Qinan sambil mengeluarkan jiwa God of War-nya. Seketika mereka pun terkejut saat melihat martial soul milik Qinan. Mereka pun berkata, Sik martial spirit tahap bumi, bagaimana bisa orang biasa dari domain bawah punya martial soul yang semengerikan ini, ucap mereka. Qinan pun kemudian menggunakan jurus martial spirit suppression. Dan seketika martial spirit dari dua orang tersebut pun ditekan oleh Qinan. Mereka pun tidak bisa berkutik di hadapan Qinan. Qinan kemudian membalas hinaan mereka dengan berkata, sekarang kalian sudah tahu siapa yang lebih hebat kan? Ya, kami tahu, ucap mereka. Qinan pun kembali membalas ucapan mereka. Sekarang turunkan ekor kalian dan jadilah anjing baik, ucap Qinan. Qinan melanjutkan penyerapan energi tersebut yang membuat semua orang yang masuk dalam gua Biyuan menjadi protes. Karena Qinan hampir menyerap habis energi di sana. Gua Biyuan telah mencapai batas ketahanannya. Kalau dia di sini, kita tidak akan bisa menyerap energi kristal, ucap mereka. Fan Yu juga sangat kesal. Ia berkata, kita harus menemui kepala keluarga dan penguasa kota untuk menghentikan dia. Kalau tidak, dia akan menyerap semua energi di sini. Sementara itu, jauh di bawah tanah Kotanin, seekor beast yang sangat kuat, ia merasa terganggu. Ia pun berteriak, siapa yang menyerap semua energi gua Biyuan, ucapnya. Di tempat lain, Master Fan dan penguasa kota sedang duduk manis minum teh. Kemudian ia merasakan aura yang sangat kuat. Apa yang terjadi? Aura ini. Tiba-tiba si harimau yang tadi pun mendatangi mereka berdua. Bis harimau itu kemudian berkata, cepat hentikan anak dari domain bawah itu. Ternyata harimau tersebut bernama Senior Apparatus. Senior Apparatus, mohon tenanglah dulu. Dia adalah harapan kota kita. Kau cuma harus menahannya selama 3 hari lagi, ucap dari penguasa kota. Fan Yu tiba-tiba datang ke tempat penguasa kota. Ia berlari dan berteriak, Master Ji, ada masalah. Qinan memiliki martial soul tingkat bumi. Gua Biyuan tidak akan bisa menahan penyerapan dia. Ji Tianxiao juga berkata, ayah, kau harus segera menggunakan perintahmu untuk membuka gua Biyuan. Kalau dia terus mengkultivasi di sana, hal ini akan mempengaruhi seluruh kota Nin. Diamlah, bentak dari penguasa kota. Sekali gua Biyuan dibuka, dia harus terus beroperasi selama 3 hari. Bagaimana bisa acara ini dihentikan di tengah jalan? Kalau kalian tidak puas, temuilah aku di istana penguasa kota, ucap dari penguasa kota. Mereka berdua pun mencangkupkan tangannya dan berkata, baiklah.
Penguasa kota pun kemudian bergumam, 3 hari, tunggu saja 3 hari. Kemudian kita bisa menangkap Kinan dan mendapatkan semua yang dia miliki. 3 hari pun telah berlalu. Kinan di sini bergumam, walaupun aku sudah di gua biyuan selama 3 hari, Nas Solku masih belum sempurna. Sepertinya aku harus menggunakan harta karun yang aku dapatkan dari teras kematian, ucap Kinan. Ia pun menelan harta karun yang ia dapatkan dari teras kematian. Kemudian terlihat Nas Sol milik Kinan pun telah menjadi sempurna. Kinan pun berkata, selesai, ini waktunya untuk memicu tribulasi. Aku harus mencari tempat pengasingan agar tidak ada yang bisa menggangguku. Ya, aku harus pergi dari tempat ini, ucap Kinan. Kinan pun kembali ke jalan selatan kota Nin. Ia mencangkupkan tangannya dan berkata kepada para senior yaitu Master Pan dan penguasa kota. Senior, aku harus pergi ke pegunungan Heavenly Danger. Saat aku selesai memicu tribulasi, aku pasti akan kembali ke kota Nin untuk berpartisipasi dalam seleksi Phoenix Champ. Tentu saja, Master Pan dan penguasa kota yang mempunyai maksud terselubung kepada Kinan, ia mencoba untuk menghentikan Kinan. Jangan buru-buru Kinan, salah satu penguji Phoenix Champ datang lebih cepat. Aku akan membawamu kepada dia, ucap dari Master Pan untuk mencari alasan. Kinan pun menjawab, oke, tapi aku cuma bisa tinggal selama 3 jam lagi. Kalau tidak seluruh kota Nin akan terkena bencana. Oke, kupastikan ini tidak akan menunda tribulasimu, ucap Master Pan. Di belakang Kinan, penguasa kota di sini bergumam. Anak ini cuma memicu tribulasi, tapi dia mengatakan hal itu akan membuat bencana, dasar omong besar. Beralih ke rumah keluarga Van. Di sini, Shinru berkata kepada Kinan, kau masih bisa menahannya kan, brother Kinan? Untuk sekarang belum masalah, jawab Kinan. Kapan penguji itu akan datang, senior? Tanya Kinan kepada Master Pan. Mereka sudah hampir sampai, ucap Master Pan. Ini dia. Tiba-tiba ada suara yang berkata, Kinan, keluarlah dari sini. Mereka mau menyakitimu. Ucap orang yang Kinan kenal. Dan ternyata orang itu adalah Xiaozi. Penguasa kota pun bertanya kepada Xiaozi, apa maksudmu? Xiaozi kemudian berkata, Kinan, keempat kekuatan besar bersatu untuk membunuhmu. Seluruh upper domain bagian timur tahu kalau mereka memberitahumu informasi tentangmu. Maka mereka bisa menjadi murid Ancestor Gunung Dao. Mereka juga akan mendapatkan 4 artefak suci Dao. Alasan kenapa Fan Hao dan Ji Wuming menahanmu adalah untuk mendapatkan harta karun ini. Merasa rencananya dibocorkan, penguasa kota pun sangat kesal. Ia berteriak, diam kau, dan kemudian menyerang Jiaozi. Kinan kemudian di sini berkata, jadi ini semua konspirasi. Kemudian ia bergumam, aku tidak pernah percaya pada kata-kata dia. Tapi kalau dipikir baik-baik, sikap Fan dan Ji kepadaku memang sangat aneh. Shinru juga sangat kesal kepada ayahnya. Ia sangat kecewa. Shinru kemudian berkata, ayah, brother Kinan adalah penyelamat kita. Bagaimana bisa kau? Dan Master Pan pun membalas ucapan dari Shinru. Nyawamu tidak jauh lebih penting daripada seluruh keluarga Fan, ucap Master Pan. Dan tiba-tiba 2 master pun datang. 2 master tersebut berkata, ya ini memang sangat membantu masa depan keluarga Fan, ucap 2 master tersebut. Penguasa kota kemudian berkata, kalau kau tahu hal yang bagus untukmu, lebih baik kau serahkan harta karunmu. Kalau tidak, jangan salahkan ancestor kami bersikap kejam, ucap dari penguasa kota. Kinan pun membalas ucapan dia, bermimpilah, ucap Kinan. Kedua master pun kemudian berkata kepada Kinan, karena kau tidak mau memberikannya, maka kami harus mengambilnya paksa darimu. Kedua master tersebut pun mengeluarkan energinya untuk mengintimidasi Kinan. Terlihat area di situ pun hancur. Kinan berkata, santailah dulu. Kemudian salah satu master berkata kepada Kinan, aku mau lihat bagaimana caramu akan menghancurkan kota Nin, ucapnya. Ia kemudian menyerang Kinan menggunakan pagoda besar. Master juga menggunakan jurus cambuk kepada Kinan. Shinru di sini berteriak, jangan. Kedua master kemudian berkata, aku tidak menyangka kau bisa memicu 300 mil serangan petir. Tapi cuma dengan 300 mil kau pikir menghancurkan kota Nin, dasar bodoh. Kinan pun berkata, 300 mil? Ini cuma permulaan bodoh. Dan tiba-tiba petir tribulasi pun kemudian turun dari langit. 2 master itu pun merasakan firasat buruk. Ini buruk. Kemudian 2 master itu pun langsung tersambar petir tribulasi milik Kinan, 600 mil petir. Bahkan kedua ancestor tidak bisa menahan kekuatannya, ucap 2 master tersebut. Kedua master langsung gosong dibuatnya. Mereka berkata, cepat hentikan Kinan. Kami tahu, kami salah, kami tidak akan mengulanginya lagi. Namun Kinan tidak memperdulikan ucapan kedua master tersebut. Kinan lebih fokus ke Nas Soul-nya yang saat ini telah menghasilkan 600 mil petir tribulasi.
Kinan lalu bergumam. Nah, Chainsaw itu sudah menghasilkan 600 mil petir. Sebelumnya dia benar-benar dilepaskan. Kalau dia lepas sepenuhnya, dia pasti akan mempengaruhi seluruh kota Nin. Tidak, aku harus segera pergi dari sini. Kinan pun segera melesat pergi dari kota Nin untuk mengantisipasi kehancuran kota Nin. Karena masih banyak orang yang tidak bersalah di sini, aku tidak akan menghajar kalian kali ini, ucap Kinan. Melihat Kinan yang kabur, Master Fan sangat geram. Ia bergumam, tidak, kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Aku akan memberikan informasi Kinan ini ke Gunung Taos sekarang. Setidaknya aku akan dapat hadiah saat kembali. Di dalam pelariannya, Kinan berusaha untuk menahan petir tribulasi tersebut. Ayolah sebentar, ucap Kinan. Namun tiba-tiba ia melihat 3 orang yang sedang menuju ke kota Nin. Orang tersebut adalah Pangeran Songyu dan 2 tetua penguji. Melihat Pangeran Songyu, Kinan kemudian bergumam, Pangeran Nin, Songyu dan 2 Master Rim puncak. Dengan pakaian seperti itu, apa mereka berasal dari Phoenix Champ? Pangeran Songyu yang melihat Kinan akan melarikan diri, ia pun memberitakan sang penguji untuk menghentikannya. Dengarkan perintahku, cepat hentikan Kinan, ucap Pangeran Songyu. Salah seorang penguji mengeluarkan jurusnya untuk mengikat Kinan. Seketika Kinan pun terikat oleh jurus tersebut. Sedangkan penguji satunya lagi memasang penghalang untuk menahan petir tribulasi. Melihat Kinan yang terikat, Pangeran Songyu pun tertawa dan berkata, hahaha, Kinan, kita bertemu lagi, brother Kinan. Sekarang cepat serahkan rumput surga itu. Kalau tidak, aku akan menyiksamu, ucap Pangeran Songyu. Kinan pun membalas ucapan Pangeran Songyu. Lepaskan aku, Songyu. Kalau tidak seluruh kota Nin akan hancur. Kau juga akan mati terkena petir. Hahaha, dari mana kau mendapat keberanian itu, Kinan? Beraninya kau bicara seperti itu. Tetua Sun Yi, tangkap petir itu. Oke, Pangeran, ucap Songyu sambil memerintahkan Tetua Sun Yi untuk menangkap petir tribulasi. Sun Yi pun langsung melompat ke arah petir dan mencoba untuk menangkapnya. Namun bukannya petir yang tertangkap, malah ia terkena sambaran petir tersebut yang membuatnya harus gosong. Melihat Sun Yi yang gagal, Songyu kemudian memerintahkan tetua Wang Lao. Namun di sini Wang Lao mencoba menolak dengan berkata, Pangeran, petir itu tidak mudah untuk ditangani. Kalau kami memaksakan diri, kami cuma akan terluka parah. Namun Songyu yang keras kepala dan kekeh, ia pun berkata lagi, sebagai pangeran, aku memerintahkanmu untuk menundukkan Kinan. Nah, ucapan Songyu, Wang Lao pun akhirnya menuruti perintah Songyu. Ia pun bersiap menyerang Kinan. Namun ternyata serangannya tersebut meleset. Ia sengaja melakukan hal tersebut yang membuat Songyu jadi kesal. Wang Lao berkata sambil mencakupkan tangannya, Pangeran, seperti yang kau lihat, bukannya aku tidak mau menghentikan dia, tapi aku terlalu tua dan aku tidak bisa melakukannya. Menurutku kau cuma pura-pura, jawab Sun Yi geram. Sun Yi lalu berkata lagi, aku adalah pangeran dari kerajaan Burning Heaven. Pangeran Songyu, semua orang di kota Nin dengarkan perintahku, cepat bunuh Kinan. Mendengar perintah Songyu, kedua master yang sebelumnya yang sudah menjadi master panggang pun mengangkat tangannya dan berkata, benar, kita tidak boleh membiarkan pencuri itu kabur, ucap mereka. Di sisi lain, penguasa kota mencoba untuk mensumon si tetua bis harimau. Sebagai penguasa kota, aku membukakan gerbang, keluarlah, ucapnya membuka gerbang. Tetua harimau tersebut pun muncul dari gerbang yang dibukakan oleh penguasa kota Ji. Kucing tersebut langsung membuka congornya dan bersiap menyerang Kinan. Hukum 9, Infinity Cannon, itulah jurus yang ia gunakan. Namun dengan mudah Kinan menahan serangannya tersebut. Kinan kemudian berkata, karena kalian sangat keras kepala, maka jangan salahkan aku karena kasar pada kalian, ucap Kinan. Tiba-tiba petir tribulasi yang dihasilkan Kinan pun telah mencapai 10.000 mil, yang bahkan membuat tetua Wang Lao sangat terkejut. 10.000 mil, aku tidak menyangka akan melihat ini dalam hidupku, ucapnya. Sambaran petir pun semakin menjadi. Salah satu sambaran menuju Sun Yi. Sun Yi mencoba menahannya dengan perisai yang ia miliki. Namun tetap saja perisai tersebut bukanlah lawan dari petir tribulasi Kinan. Sekali lagi ia pun harus tersambar oleh petir tribulasi. Tidak hanya Sun Yi, bahkan Master Pan, penguasa kota Ji, dan tetua bis harimau tersambar oleh petir tribulasi yang membuat mereka bertiga tepar sekaligus. Melihat ketiga orang tersebut tepar, Songyu pun panik. Apa? Tidak, ucapnya. Ia pun memutuskan untuk kabur dari Kinan. Karena tidak mau mokat, Kinan yang telah kesal sedari tadi kepada Songyu pun mencoba menghentikan Songyu. Jangan coba-coba lari kau, ucap Kinan. Terlihat Songyu membuka portal untuk dirinya agar bisa kabur dari Kinan. Kinan mencoba meninju Songyu, tapi Songyu telah berhasil kabur. Dikarenakan petir tribulasi terus menjadi dan akan mengancam kehancuran kota. Kinan di sini bergumam,
Aku harus segera pergi dari kota Nin. Tapi dengan kecepatanku saat ini, aku takut akan sedikit sulit untuk meninggalkan area ini sebelum petir itu datang. Melihat kebingungan Kinan, tetua Wenglao pun ternyata telah membuka portal agar Kinan bisa pergi ke pegunungan Heavenly Danger dengan singkat. Kalau kau tidak keberatan, aku bisa membantumu, nak. Setelah memasuki ruang ini, kau akan pergi dari tempat ini dalam waktu singkat, ucapnya. Kinan pun mengucapkan terima kasih kepada tetua Wenglao. Tetua Wenglao lalu memberikan sebuah token kepada Kinan. Ia lalu berkata lagi, itu adalah perintah Phoenix Blood. Dengan rencana itu, kau bisa masuk ke kota White Tiger, kota pertama di daratan sebelah timur domain atas, dan temuilah kepala Phoenix Champ. Kinan, aku tahu kau dikejar oleh keempat kekuatan besar, tapi kami, Phoenix Champ, tidak peduli dengan identitasmu. Kalau kau berhasil dengan tribulasimu, aku akan mengundangmu untuk bergabung ke camp sebagai wakil komandan batalion. Aku akan mempertimbangkannya baik-baik, jawab Kinan. Singkat cerita, Kinan pun melompat ke portal dan langsung sampai ke pegunungan Heavenly Danger. Sambil mengeluarkan dua perisai, Kinan berkata, bersiaplah, petirnya akan datang. Kinan menggunakan perisai tersebut untuk melindungi dirinya dari petir tribulasi. Terlihat sambaran petir tribulasi yang sangat kuat menghantam Kinan yang tengah berlindung di perisai. Di sisi lain, tepatnya di wilayah timur domain atas, Song Yu yang nampak terluka tengah melaporkan Kinan kepada ayahnya. Ayah, Kinan ada di sini. Sekarang dia ada di kota Nin. Cepat beritahu keempat kekuatan besar untuk mengirim orang untuk menangkap dia, ucapnya. Kembali ke Kinan, ternyata kedua perisai Kinan tidak mampu menahan sambaran petir tribulasi. Perisai tersebut hancur dan Kinan terpental oleh sambaran petir. Petir hitam lalu dengan cepat akan menyambar Kinan. Kinan tidak bisa menahan, bahkan tidak bisa kabur. Sial, ucap Kinan. Namun ia tertolong oleh cermin kuno yang tiba-tiba keluar dari tubuh Kinan. Cermin kuno menyerap petir. Ia berkata, ingat, kali ini kau berhutang 1000 Chaoski. Ucap cermin kuno. Kinan sangat kagum dengan kekuatan cermin kuno. Di sini melihat berkata, cermin kuno yang menyerap petir tribulasi. Kinan bergumam. Ucap cermin merah kuno yang memprovokasi bisa melukai tribulasi dengan sekali serang. Ucapan dari cermin kuno, Kinan jadi panik. Kinan berkata, "Woi, berhentilah memprovokasinya." Setelah beberapa saat, cermin kuno menyerap beberapa petir tribulasi. Ia pun kemudian berkata lagi kepada Kinan, "Selanjutnya akan kuserahkan padamu, Kinan." "Menyerahkannya padaku? Apa kau bercanda?" ucap Kinan. Kembali panik. Cermin kuno pun menghilang dan petir tribulasi siap menghantam tubuh Kinan. "Apakah ini akhir bagiku?" ucap Kinan. Namun tiba-tiba tangan kiri God of War bereaksi dan membuat sebuah penghalang yang menghalangi sambaran petir tribulasi yang menuju Kinan. Dan tiba-tiba cahaya penghalang tersebut berubah menjadi Holy Lord Azura Dragon. Kinan terkejut saat melihat Holy Lord Azura Dragon. Holy Lord Azura Dragon pun berkata kepada petir tribulasi, "Itu adalah dewa perang, beraninya kau bertindak tanpa izin." Setelah itu ia menangkap petir hitam tersebut dan diberikan kepada Nation Soul Kinan. Setelahnya Holy Rod seperti memasuki energi kepada Nation Soul Kinan yang diselimuti petir tribulasi. Kinan bertanya kepada Holy Master, "Apa yang kau lakukan, Holy Master?" Tiba-tiba Nation Soul Kinan pun mengeluarkan cahaya dan bertumbuh menjadi sosok seperti Kinan. Kinan bertanya-tanya, "Apa ini Nation Soulku?" Cermin kuno kemudian berkata, "Stabilkan dan perkuat jiwamu. Tanpa itu kau tidak akan bisa naik tingkat." "Kenapa aku tidak bisa naik tingkat?" tanya Kinan lagi. "Pandanganmu terlalu sempit. Walaupun kekuatan bertarungmu luar biasa, tapi di daratan timur apalagi di Upper Domain masih banyak para jenius lainnya. Cuma dengan memperkuat Heaven Defying Yu Sansen, mencapai Invisible Dominator, dan memenuhi syarat Heaven Defying, kau bisa mencapai puncak dan naik ke Nine Heaven," jawab dari cermin kuno. Mendengar jawaban cermin kuno, Kinan kemudian bergumam, "Invisible Dominator, syarat Heaven Defying." Setelah Kinan mengerti, ia pun mulai berkultivasi untuk menyetabilkan jiwanya. "Aku harus melewati batasku," ucap Kinan lagi. Singkat cerita, setelah Kinan telah memperkuat dan menyetabilkan jiwanya, ia pun membuka mata dan melihat Holy Master telah tidak ada. Kinan kemudian bertanya, "Di mana Holy Master?" "Tidak perlu berteriak, dia tidak di sini lagi. Penguasa Green Dragon sudah memprediksi kalau kau akan naik ke level Invisible Martial Dominator dan mencapai syarat Heaven Defying. Jadi dia meninggalkan gulungan tekad di tangan kirimu untuk membantu kau melawan Heavenly Tribulasi. Sekarang kau sudah berhasil melewati tribulasi, jadi gulungan tekad itu menghilang sendirinya," jawab cermin kuno. "Tidak, dia akan selalu dekat denganku," ucap Kinan sambil memegang tangan kirinya. Berpindah ke kota Nin, 3 orang yang terlihat kuat nampak datang ke sana.
Salah seorang dari mereka berkata, sepertinya berita dari kerajaan Burning Heaven benar dan Kinan berhasil melewati tribulasi. Setelah berkata seperti itu, temannya kemudian menangkap orang dari kota Nin dan bertanya, Kinan pergi kemana? Dia dibantu pergi oleh kultivator Phoenix Champ, jawab si warga. Apa? Phoenix Champ? Setelah aku menangkap Kinan, aku akan mengurus mereka. Aku akan pergi ke pegunungan Heavily Danger. Kalian akan pergi ke timur dan barat, ucap si rambut kuning. Kembali ke Kinan. Saat ini ia sedang kebingungan dengan tujuannya. Ia bergumam, aku harus pergi kemana? Sekarang, Wang Lao dari Phoenix Champ itu memberiku lencana. Wakil Komandan Batalion Phoenix Champ, kalau dia benar-benar mau melukai aku, kenapa dia mengambil resiko dengan mengirim aku ke pegunungan Heavenly Danger? Kalau begitu, aku akan pergi ke kota White Tiger untuk melihat apa yang terjadi. Tapi setelah bergumam seperti itu, tiba-tiba sebuah energi dari tubuhnya muncul. Apa ini? Ucap Kinan. Tiba-tiba energi tersebut berubah jadi Putri Miao Miao. Kinan sangat senang dan bertanya, Putri Miao Miao, apa itu kau? Putri Miao Miao lalu menjawab, bukannya kita berdua sudah membuat janji darah? Aku mengirim pesan ini dari janji itu, dan kita akan bisa saling mengirim pesan suara dalam jarak ribuan kilometer. Jadi begitu sekarang kau ada di mana? Tanya Kinan kembali. Aku tidak akan memberitahumu. Siapa yang menyuruhmu untuk menteleportasiku? Jawab Putri Miao Miao. Kinan lalu berkata, aku cuma tidak mau kau terlibat masalah. Jangan lakukan itu lagi, ucap Putri Miao Miao. Ia lalu lanjut berkata, ngomong-ngomong aku menerima berita kalau kau ada di kota Nine untuk melewati tribulasi dan keempat kekuatan besar sudah mengetahuinya. Mereka mengirim Martial Saint, jadi sembunyilah. Setelah aku sembuh, aku akan membantumu. Baik Putri, jawab Kinan. Jangan cemaskan masalah ini. Apa ada anggur enak di kota Nin? Tanya Putri Miao Miao lagi kepada Kinan. Kinan cuma diam. Itu membuat Putri Miao Miao marah. Kinan, kau sudah pergi jauh. Kau tahu kalau aku suka minum. Beraninya kau tidak mencarikanku anggur untukku, ucap Putri Miao Miao. Seketika Kinan pun menjadi takut dan berkata kepada Putri Miao Miao, aku pasti akan mencarikan anggur untukmu nanti. Aneh, aku berada di Invisible Martial Dominator. Tapi kenapa aku masih takut saat Putri Miao Miao memarahiku? Gumam Kinan yang merasa heran pada dirinya sendiri. Putri Miao Miao lalu berkata lagi dengan ekspresi kesal. Aku akan menghukummu. Sekarang majulah 3 mil lalu belok kiri dan maju 3 mil dan kumpulkan 7 rumput bintang untukku. Jangan curi mereka atau aku akan benar-benar menghukummu. Baiklah, ucap Kinan. Putri Miao Miao berkata lagi, waktunya habis. Cermin ilusi ini cuma bisa dibuka sekali dalam setengah bulan. Aku akan bertemu lagi denganmu setengah bulan lagi. Baiklah, untungnya kau baik-baik saja Putri, jawab Kinan. Putri Miao Miao lalu berkata di detik-detik perpisahannya dengan Kinan, kenapa kata-katamu sangat sedih? Nah, mungkin Mimin cukupkan dulu sampai di sini ya. Dan mohon maaf kalau Mimin hari kemarin tidak upload dikarenakan kesehatan Mimin lagi terganggu.